Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Amin Mulyana Tari, Elmi Masito, Dwi Ayu Lestari, dan Alha Ahmad akan mempresentasikan materi yang berjudul Integral Ganda dan Kuadratur Gauss. Di sini saya Amin Mulyana Tari akan menjelaskan tentang materi integral ganda dan penerapan integral ganda pada masa. Yang pertama adalah integral ganda. Integral ganda atau bisa disebut sebagai integral lipat 2 adalah generalisasi integral tertentu terhadap fungsi beberapa variabel seperti fx, y atau fx, y, z. Integral suatu fungsi dua variabel terhadap luasan di R2 dinamakan integral lipat 2, dan integral fungsi tiga variabel pada volume dinamakan integral lipat 3. Integral lipat 2 didefinisikan sebagai berikut. Jika kita membahas tentang integral, akan identik dengan mencari luas permukaan di bawah kurva. Tetapi, jika kita membahas tentang integral lipat, maka akan identik dengan mencari volume di bawah permukaan. Perhatikan bahwa permukaan yang berwarna abu-abu ini berasal dari kesamaan Z sama dengan fx, y. Lalu, diamati permukaan ini ada persegi panjang, yang dimana antara persegi panjang ini dengan permukaan akan membentuk sebuah ruangan, atau bisa juga persegi panjang ini membentuk suatu bangun, yaitu ruang, yaitu balok. Maka di sini kita akan mencari volume ruangan tersebut. Bagaimana cara kita menghitung volume tersebut? Nah, untuk menghitung secara eksak, pertama kita harus lakukan estimasi, yaitu kita buat hampiran. Caranya, kita buat partisi-partisi dari alas permukaan. Nah, misal seperti ini. Kita ambil salah satu sampel bagian dari partisi-partisi ini, atau dari hampiran ini. Misal kita arsir bagian ini dengan A, dengan satuan delta X, K, di sini delta ini adalah partisi K. Di sini kita akan bayangkan bahwa pada setiap bagian ini juga akan muncul balok-balok lain. Dengan estimasi kita menghitung satu balok, kemudian menjumlahkan volume balok-balok tersebut, maka akan menjadi volume daerah di bawah permukaan dan di atas persegi panjang atau alas dari permukaan ini. Misal kita ambil salah satu titik di daerah arsir. Daerah arsirnya ini kita ambil titik misal X bar K, koma Y bar K. Fungsi titik ini untuk mencari tinggi dari balok. Bagian balok itu kan ada alas dan tinggi. Nah, alasnya adalah daerah arsir, yaitu ini. Tingginya yaitu XK, YK, yaitu ini. Nah, jadi volume satu balok itu sama dengan luas alas dikali tinggi.
sama dengan delta XK dikali delta YK dikali F X bar K, Y bar K. Jadi sama dengan juga volume keseluruhannya kita definisikan sebagai jumlah dari K sama dengan 1 sampai N volume balok ke K, yaitu jumlah dari K sama dengan 1 sampai N Fx bar K, Y bar K dikali delta XK dikali delta YK. Maka jumlah ini bisa menentukan volume di bawah permukaan dan di atas persegi panjang dengan hampiran limit P mendekati 0 dengan jumlah K sama dengan 1 sampai N Fx bar K, Y bar K dikali delta XK dikali delta YK sama dengan L. Ingat konsep limit, jika P mendekati 0 maka limit dari Fx-nya juga akan mendekati L. P ini adalah banyaknya cara kita membagi daerah alasnya ini menjadi partisi-partisi di mana P-nya adalah diagonal terbesar. Karena tadi P mendekati 0 maka Fx-nya juga akan mendekati L, maka L ini bisa kita definisikan sebagai integral ganda A Fx, Y dA, dan kita bisa menyebutnya dengan volume atau kita beri tanda V besar. Yang kedua adalah penerapan integral ganda. Yang pertama pada masa. Andai suatu lamina mencakup daerah X di bidang XY dan jika kerapatan massa atau satuan luas di X, Y dinyatakan oleh do X, Y, partisikan S dalam persegi panjang kecil R1, R2 sampai R4. Ambil titik X, Y, pada RK, maka RK secara hampiran do X, Y, ARK, dan massa total lamina secara hampiran adalah M sama dengan jumlah dari K sama dengan 1 sampai N do XK, YK dikali A dikali RK. Massa atau M diperoleh dengan mengambil limit rumus di atas untuk normal partisi mendekati 0, sehingga limit P mendekati 0 yaitu jumlah dari K sama dengan 1 sampai N do XK, YK dikali A dikali RK. Limit jumlah tersebut membentuk integral rangkap 2, yaitu sebagai berikut. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ilmi. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai penerapan integral ganda. Penerapan integral ganda yang kedua yaitu pada pusat massa. Jika M1, M2 sampai Mn adalah kumpulan titik massa yang masing-masing ditempatkan di X1, Y1, X2, Y2 sampai Xn, Yn pada bidang, maka momen total terhadap sumbu Y dan sumbu X yaitu Mx sama dengan sigma N, K sama dengan 1, YK kali Mk, dan My sama dengan sigma N, K sama dengan 1, XK kali Mk. Koordinat X, Y dari pusat massa yaitu X sama dengan My per M sama dengan integral ganda X do X, Y dA per integral ganda do X, Y dA, dan Y sama dengan Mx per M sama dengan integral ganda Y do X, Y dA per integral ganda do X, Y dA. Pusat massa di atas jika lamina tersebut tak homogen atau kerapatan tidak sama. Tapi jika kerapatannya sama atau homogen, maka pusat massa menjadi X sama dengan do integral ganda X dA per do integral ganda dA, dan Y sama dengan do integral ganda Y dA per do integral ganda dA. Untuk yang selanjutnya yaitu penerapan integral ganda pada momen inersia. Momen inersia dari suatu partikel adalah hasil kali massa dan kuadrat jarak terpendek dari partikel terhadap sumbu. Jika M adalah massa dan R adalah jarak, sehingga I sama dengan M1 kali R1 kuadrat ditambah M2 R2
kuadrat ditambah mn Rn kuadrat sama dengan sigma N K sama dengan 1 MK kali RK kuadrat. Suatu laminat tak homogen dengan kerapatan do X, Y yang mencakup suatu daerah S dari bidang XY lalu dipartisi, hampiri momen inersia tiap keping RK, ambil limit N dibawa ke rumus di atas sehingga momen inersia terhadap sumbu X, Y, dan Z adalah Ix, Iy, Iz dengan rumus Ix sama dengan limit P mendekati 0 sigma Nk sama dengan 1 Mk kali YK kuadrat sama dengan integral ganda Y kuadrat do X, Y dA. Dan untuk Iy sama dengan limit P mendekati 0 sigma Nk sama dengan 1 Mk kali YK kuadrat sama dengan integral X kuadrat do X, Y dA. Dan untuk Iz sama dengan Ix ditambah Iy sama dengan integral X kuadrat ditambah Y kuadrat dikali do X, Y dA. Untuk yang selanjutnya yaitu contoh soal. Hitunglah integral 2x plus y dA dengan d sama dengan x, y, x lebih dari 0 dan x kurang dari 2. Dan untuk y lebih dari 0, y kurang dari 1. Penyelesaiannya yaitu kita integralkan dulu bagian dalam terhadap y, kita anggap x konstanta, hasilnya kemudian kita integralkan terhadap x. Jika ditulis yaitu integral 2x plus y dA sama dengan integral 0 sampai 2 integral 0 sampai 1 2x plus y dy dx. Nah, untuk yang pertama kita integralkan terhadap y terlebih dahulu, sehingga integral 0 sampai 2 2xy ditambah 1 per 2y kuadrat dx. Kita operasikan untuk 0 dan 1-nya, sehingga menjadi sama dengan integral 0 sampai 2x plus 1 per 2 dx. Kemudian kita integralkan terhadap x sama dx sama dengan x kuadrat ditambah 1 per 2x, sehingga kita operasikan terhadap 2 dan 0 sama dengan 5. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Materi selanjutnya adalah materi kuadratur Gauss. Kita ketahui kuadratur Gauss ini tidak lepas dari persoalan integral. Apa itu persoalan integral? Persoalan integral itu merupakan persoalan yang sangat penting dalam metode numerik. Seringkali fungsi yang harus diintegralkan merupakan fungsi-fungsi kompleks yang sangat sulit bahkan tidak mungkin dipecahkan dengan analitis. Oleh karena itu, untuk kasus demikian, dilakukan pendekatan numerik untuk memecahkannya. Integrasi numerik sendiri merupakan alat utama yang dapat digunakan untuk mencari nilai aproksimasi jawaban untuk beberapa integral tentu yang tidak bisa diselesaikan secara analitik. Berdasarkan cara pengambilan panjang interval, aproksimasi integrasi terbagi menjadi dua bagian, di mana salah satunya yaitu metode kuadratur Gauss. Metode kuadratur Gauss adalah metode integrasi numerik yang menggunakan interval-interval yang ditentukan, dan interval-interval tersebut tidak harus sama panjang. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan error atau galat sekecil mungkin. Metode ini secara komputasi memiliki banyak keuntungan karena mempunyai kecepatan yang tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah pembaginya yang kecil dan dengan jumlah pembagi yang relatif kecil mempunyai kesalahan yang sama dengan metode lain dengan jumlah pembagi yang besar.
Metode kuadratur Gauss menghitung nilai integral dengan cara mengambil nilai fungsi di beberapa titik tertentu yang dapat mewakili perhitungan luas dengan menyeimbangkan galat positif dan negatif. Gambarnya metode ini dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, pada gambar itu menyatakan persamaan integral itu fx dari x sama dengan negatif 1 hingga x sama dengan 1. Metode Gauss menghampiri nilai integral dengan dua buah titik x1 dan x2 sedemikian sehingga luas daerah yang diarsir dapat dinyatakan dengan I sama dengan integral negatif 1 sampai dengan 1 fx dx sama dengan c1 kali fx1 ditambah c2 kali fx2. Dengan c1, c2, x1, dan x2 adalah sembarang nilai yang dapat mewakili persamaan di atas dinamakan persamaan kuadratur Gauss 2 titik. Persamaan ini dapat diperluas menjadi 3 titik, 4 titik, dan seterusnya. Persamaan di samping memiliki 4 buah variabel yang tidak diketahui. Variabel tersebut harus diisi sedemikian sehingga galat yang dihasilkan itu minimum. Oleh karena itu dicari 4 persamaan simultan yang mengandung C1, C2, X1, dan X2. Dengan mengambil fungsi yang memiliki galat sama dengan 0 jika dihitung dengan aturan trapesium. Dalam hal ini adalah fx sama dengan 1 dan fx sama dengan x. Maka kita dapatkan fx sama dengan 1 dari integral negatif 1 sampai dengan 1 dx sama dengan x, negatif 1 sampai dengan 1 sama dengan 2 sama dengan C1 ditambah C2. Kemudian fx sama dengan x sama dengan integral negatif 1 sampai dengan 1 x dx sama dengan setengah x kuadrat. Negatif 1 sampai 1 sama dengan 0 sama dengan c x1 plus c2 x2. Kemudian ditambahkan lagi 2 persamaan dengan asumsi. Misalkan fx sama dengan x2 dan fx sama dengan x3 juga menghasilkan nilai yang sejati, yaitu galatnya sama dengan 0. Jika dihitung dengan metode trapesium sehingga diperoleh 4 persamaan, yaitu C1 plus C2 sama dengan 2, C1x1 plus C2x2 sama dengan 0, C1x1 pangkat 2 ditambah C2x2 pangkat 2 sama dengan 2/3, C1x1 pangkat 3 plus C2x2 pangkat 3 sama dengan 0, yang apabila dipecahkan menghasilkan C1 sama dengan C2 sama dengan 1. X1 sama dengan 0,5773502. X2 sama dengan negatif 0,5773502. Jadi diperoleh persamaan I sama dengan integral negatif 1 sampai dengan 1 fx dx sama dengan f dari 0,5773502 ditambah f dari min negatif 0,5773502. Dari persamaan di atas dinamakan metode Gauss-Legendre 2 titik. Dengan metode ini menghitung integral fx dalam selang negatif 1 sampai dengan 1 cukup hanya dengan mengevaluasi fungsi fx sama dengan 0,5773502 dan dx sama dengan negatif 0,5773502. Sekian dari saya, dilanjutkan ke pemateri berikutnya. Untuk contoh soal yang pertama yaitu hitung integral 1 sampai dengan 2 x pangkat 2 tambah 1 dx dengan kaidah Gauss-Legendre 2 titik. Penyelesaiannya A sama dengan 1 dan B sama dengan 2. X sama dengan 1 tambah 2 ditambah 2 kurang 1 D per 2 sama dengan 1,5 tambah 0,5 D. Untuk dx sama dengan 2 kurang 1 per 2 dt sama dengan 0,5 dt. Lalu transformasikan integral
tersebut menjadi integral negatif 1 sampai dengan 1 f d dx. Untuk integral 1 sampai dengan 2 x pangkat 2 tambah 1 dx sama dengan integral negatif 1 sampai dengan 1 1,5 tambah 0,5 t pangkat 2 tambah 1 dan kali 0,5 dt sama dengan 0,5 integral negatif 1 sampai dengan 1 1,5 tambah 0,5 t kuadrat tambah 1 dt. Jadi dalam hal ini ft sama dengan 1,5 tambah 0,5 t kuadrat tambah 1. Maka untuk f 1 per akar 3 sama dengan 1,5 tambah 0,5 x 1 per akar 3 kuadrat ditambah 1 sama dengan 4,199387371. Dan untuk f negatif 1 per akar 3 sama dengan 1,5 tambah 0,5 x negatif 1 per akar 3 kuadrat ditambah 1 sama dengan 2,4673079295. Dengan demikian integral 1 sampai dengan 2 x pangkat 2 tambah 1 dx sama dengan 0,5, nah itu. Dan untuk integral negatif 1 sampai dengan 1 tambah 0,5 t kuadrat tambah 1 dt setara dengan 0,5 kali f 1 per akar 3 tambah f negatif 1 per akar 3 sama dengan 3,33333. Maka nilai integrasinya adalah integral 1 sampai dengan 2 x pangkat 2 tambah 1 dx sama dengan 1/3 x pangkat 3 ditambah x. Untuk batas atas x sama dengan 2 dan batas bawah x sama dengan 1, 8/3 tambah 2 tambah 1/3 tambah 1 sama dengan 7/3 tambah 1 sama dengan 3,3333. Lalu selanjutnya yaitu untuk contoh soal kaidah Gauss-Legendre 3 titik. Untuk contoh soalnya yaitu gunakan aturan Gauss-Legendre 3 titik untuk menghitung lampiran integral 1 sampai dengan 5 dt per t. Dan untuk penyelesaiannya yaitu di sini a sama dengan 1 dan b sama dengan 5, maka g3f sama dengan 2 5f dan kurung 3 kurang 2 kali 6 2 kali 6 setengah 1/2 tambah 8f 3 tambah 2 kali 0 tambah 5f 3 tambah 2 dan kurung 6 1/2 per 9 sama dengan 3,44659 ditambah 2,66667 tambah 1,099096 per 9 sama dengan 1,60264. Nilai yang sesungguhnya adalah in 5 sama dengan 1,60948 dengan menggunakan aturan Simpson yang kita dapatkan. Yaitu SF2 sama dengan 2F1 tambah 4F plus ditambah F5 per 3 sama dengan 2 tambah 2 dalam kurung 1 tambah 4 dari 1/3 tambah 1/5 per 3 sama dengan 2 38/15 per 3, lalu hasilnya 76/45 sama dengan 1,68888. Nah, aturan Simpson memberikan harapan yang lebih jelek daripada aturan kuadratur Gauss. Nah, kedua aturan tersebut memerlukan sama banyak perhitungan nilai positif. Lalu selanjutnya untuk contoh soal dengan kaidah Gauss-Legendre n titik n. Polinomal Legendre berderajat n didefinisikan sebagai Pn x
sama dengan 1/2 pangkat n faktorial, dn 2 pangkat n per dx pangkat n, dan kurung x pangkat 2 m dikurang 1 pangkat n. Dan bandingkan hasilnya aturan trapesium dengan h sama dengan 2 dan aturan Simpson dengan h sama dengan 1. Dan untuk penyelesaiannya yaitu pertama, misalkan G2 menyatakan lampiran kuadratur Gauss 2 titik, T yaitu F2 dan menyatakan lampiran trapesium, dan S F1 yaitu F1 menyatakan lampiran Simpson. Maka G2 sama dengan F negatif 1 per akar 3 tambah F1 per akar 3 tadi ya, sama dengan F negatif 0,57735 ditambah F 0,57735 sama dengan 0,70221 ditambah 0,38800 sama dengan 1,09091. Untuk TF2 sama dengan F negatif 1 tambah F1 sama dengan 1 tambah 1/3 sama dengan 1,3333. Untuk SF1 sama dengan F negatif 1 tambah 4F0 tambah F1/3 sama dengan 1 tambah 4 kali 1/2 tambah 1/3 lalu dan dibagi 3 sama dengan 10/9 sama dengan 1,1111. Maka nilai yang sesungguhnya adalah in 3 sama dengan 1,09861. Skala di dalam aturan kuadratur Gauss-Legendre sama dengan 0,0077. Lalu skala di dalam aturan Simpson sama dengan negatif 0,01250. Lalu skala di dalam aturan trapesium sama dengan negatif 0,23472. Maka kesimpulannya, aturan kuadratur Gauss-Legendre adalah yang terbaik karena memiliki galat terkecil di antara galat kedua aturan lainnya. Jadi yang terbaik itu mungkin yang kuadratur Gauss ini, karena kalau yang Simpson tadi masih mungkin ada beberapa kekurangan. Dan juga aturan kuadratur Gauss-Legendre adalah yang terbaik karena memiliki galat terkecil di antara galat kedua aturan lainnya dan juga memerlukan perhitungan nilai fungsi satu dari yang diperlukan oleh aturan Simpson. Yang tadi yang jelas tadi. Lalu saja penutup. Nah, untuk kesimpulannya yaitu yang pertama, hampir semua materi dalam matematika langsung kita ketahui penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti integral yang kegunaannya itu untuk menghitung luas daerah. Yang kedua itu matematika itu bersifat hierarkis sama seperti menghitung integral. Untuk menghitung integral tingkat lanjut kita harus memahami lebih jauh tentang integral dasar, karena semua ya bermula dari awal dulu, dari dasarnya dulu. Yang ketiga, dalam mengerjakan atau menyelesaikan soal-soal integral yang tingkatnya tinggi diharapkan untuk terlebih dahulu memahami soal-soal integral dasar. Mas yang kedua ya. Yang keempat, cara paling ampuh dan paling jitu agar kita dapat mengerjakan integral dengan cepat dan baik adalah banyak berlatih, karena integral itu mempunyai banyak tipe dan setiap tipenya dapat dikerjakan dengan metode tertentu pula. Intinya adalah banyak berlatih. Oke, mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.